Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang saya cintai karena Allah dan Allah mencintai saudara, terus dukung channel ini karena cinta agar channel ini bisa maju dan berkembang untuk meningkatkan iman kita bersama. Berikan subscribe dan like. Komentar. Jangan lupa bunyikan notifikasi Anda. Di sini saya akan menceritakan atau mentamsilkan alam dimensi yang menjadi perdebatan ilmuwan barat. Di dalam Al-Quran ada 7 alam dimensi. Tapi jangan lupa siapkan kopi dan roti, semakin kental kopinya semakin Anda mengerti. Selamat menikmati. Baik, kita awali dengan penjelasan menurut sains. Sains mensimulasikan alam dimensi ada 10, tapi itu masih teori. Dimensi pertama dengan ruang lingkup berupa garis yang makhluk atau benda yang ada di dalamnya cuman bisa ke kiri dan ke kanan. Dimensi kedua dengan ruang lingkup berupa bidang datar, ada panjang dan lebar, makhluk atau benda yang ada di dalamnya bisa ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang. Dimensi ketiga dengan ruang lingkup berupa volume, ada panjang, lebar dan tinggi, makhluk atau benda yang ada di dalamnya bisa ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas dan ke bawah. Dimensi keempat dengan ruang lingkup berupa bidang dan waktu yang berinteraksi, secara teori makhluk hidup yang di dalamnya bisa berteleportasi kemanapun dalam jangkauan ruang tersebut. Sampai di sini saya menceritakan alam dimensi menurut sains. Lanjut cerita alam dimensi menurut Al-Quran. Di sini diceritakan manusia sebagai objek makhluk hidup antar dimensi. Kenapa tidak kambing yang jadi objek alam dimensi? Karena kambing tidak pernah ribut menanyakan alam dimensi. Dimensi pertama dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mukmin ayat 12 yang berbunyi manusia berasal dari saripati tanah. Jadi di sini disebutkan bahan atau materi yang menjadikan manusia yaitu saripati tanah. Saripati tanah adalah apa yang kita makan, bisa berbentuk tumbuhan, ada juga yang jenisnya hewani yang halal. Dimensi kedua disebutkan dalam Al-Quran An-Nisa ayat 2 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya. Pergerakan setetes mani sesuai deskripsi makhluk hidup di dimensi 2, bergerak dari titik A ke titik B, kalau tidak ke titik B larinya ke toilet, maka, sungguh terlalu. Dengan kata lain di dimensi 2, manusia berupa benih yang akan, dan berupa benih telah dibuahi. Di dalam rahim benih yang telah dibuahi dibentuk menjadi makhluk 3 dimensi selama 9 bulan. Di bumi mereka ditempatkan, tempat yang indah dan akan menjadi kenangan. Di bumilah sesungguhnya tempat 3 dimensi, yang akan mereka tinggali. Setelah meninggal, manusia meninggalkan jasad 3 dimensinya, manusia ini berbentuk roh dan jiwa dengan kesadarannya. Di dimensi keempat disebut alam batas, dinding atau barjah, orang lebih mengenal dengan alam kubur. Dalam Al-Quran surat Al-Mukmin ayat 100 menyebutkan, dan di depan mereka ada dinding atau barjah sampai mereka dibangkitkan. Sama halnya dulu manusia dari benih mani di dimensi 2 menjadi janin bayi untuk masuk ke dimensi 3, roh dan jiwa dengan kesadaran, dibentuk tubuh dengan amal dari cahaya dan kegelapan, untuk disesuaikan dengan dimensi keempat. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat terpisah, pertama surat Hadid ayat 12 menyebutkan, pada hari di mana kalian melihat orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Yang kedua surat Yunus ayat 27 menyebutkan, seakan-akan wajah mereka ditutupi oleh kepingan-kepingan malam yang gelap gulita, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Karakteristik alam barzah, sehari di sana sama dengan 182.500 hari di dimensi ketiga bumi, yang artinya satu langkah di alam barzah melebihi kecepatan cahaya. Aliran waktu di alam barzah sangat cepat, sehingga waktu dibangkitkan lagi menuju dimensi kelima sangat singkat. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 52 yang berbunyi, pada hari dia memanggilmu, kamu mematuhinya, dan sambil memujinya, dan kamu mengira bahwa kamu tidak terdiam dalam kubur kecuali sebentar saja. Awal dimensi kelima ditandai dengan kiamat. Dalam Al-Quran surat Al-Infitar ayat 1-4 berbunyi, bumi terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, lautan meluap dan kuburan-kuburan dibongkar. Di dimensi kelima disebut juga alam akhirat, di sana ada padang mahsyar dan alam perhitungan.
Karakteristik dimensi kelima ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 47 yang berbunyi, sesungguhnya sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu, dalam arti kata sehari di akhirat sama dengan 365.000 hari waktu bumi. Lanjut ke dimensi keenam, manusia berada di alam baka atau abadi, di sana ada surga dan neraka, di alam baka manusia tidak terbatas waktu, mereka kekal di sana. Disebutkan di dalam Al-Quran Surat Hud ayat 106 dan 108 yang bunyinya manusia kekal di dalamnya. Yang terakhir di dimensi ketujuh, disebut dimensi ilahi, disinilah Allah bersemayam, tetapi ini hanya istilah tidak dibenarkan karena Allah tidak bergantung makhluk ciptaannya, hanya kias, dimensi yang tidak dapat dipikirkan atau dibayangkan, hanya sarana bentuk kasih Allah terhadap kerinduan hambanya maka dimensi ini ada. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 berbunyi, pada hari itu wajah orang mukmin berseri-seri karena memandang Tuhannya, diperkuat dengan hadis, Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kemudian Allah membuka hijabnya maka mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka sukai, daripada kenikmatan melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah membaca surat Qaf ayat 35, Hr. Muslim. Saudara yang saya cintai, demikianlah tamsil alam dimensi menurut Al-Quran. Semoga dari ulasan di atas bisa meningkatkan keimanan kita bersama dan janganlah bersikap sombong. Saya teringat Raja Mesir kuno, Fir'aun, dia mengaku Tuhan, akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Coba kalau dulu ada internet, dia bisa browsing ke internet mencari tahu siapa Tuhan alam semesta. Wassalam.